Jadi gimana nih? Sementara dosa udah terlanjur kita lakukan, kita perlu banyak ampunan. Dan untukmu yang merasa khawatir dengan dosa di masa lalu, untukmu yang merasa ngeri sama akibat dampak dari perbuatan dosa di masa lalu, sama halnya dengan diri saya, kita perlu rojab untuk menurunkan kepada kita ampunan Allah. Kita perlu rojab untuk membuat kita dibanjiri ampunan Allah. Karena Nabi Muhammad menamakan bulan ini Syahrul Rajabil Asab, bulan Rajab yang dibanjiri ampunan Allah. Itu sebabnya kenapa bulan Rajab kita diperintahkannya buat banyak istighfar. Karena memang yang paling banyak diturunkan di bulan Rajab adalah ampunan. Dan itu yang paling kita perlukan. Bu, Kak, Dek, coba bayangkan dirimu bercermin, atau bayangkan dirimu di hadapan Allah. Ini yang sering dilakukan sama Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri itu sering banget lagi duduk kemudian keluarin kertas, dia baca terus nangis gitu. Ntar kalau lagi apa lagi keluarin lagi nangis. Ada yang penasaran, apa sih tuh kertasnya, tulisannya apa? Ternyata di kertas tersebut bertuliskan, ya Sufyan, udkur wukufak baina yaday Rabb Jalla Jalaluhu Ta'ala. Wahai Sufyan, bayangkan hari di mana kamu sedang menghadap Allah. Teman-teman sekalian, kita nggak akan ngerjain yang kayak Sufyan, sering-sering lihat. Kayaknya kita lebih tertarik buat sering-sering lihat Shopee, sering-sering lihat TikTok, Instagram, WhatsApp, bukan begitu? Kita nggak akan kerjain seperti yang Sufyan kerjakan, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri kerjakan, tapi sekurangnya saat ini saya memintamu untuk membayangkan saat di mana kamu menghadap Allah SWT dengan keadaanmu yang sekarang. Apa jawabanmu kalau Allah menanyakan tentang satu saja dosa yang telah kamu lakukan selama ini? Apa jawabanmu kalau Allah bilang, kenapa kamu sakiti hatinya? Bukankah dia adalah hambaku juga? Apa jawabanmu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan tentang dosamu? Teman-teman sekalian, kita perlu banyak ampunan. Kita perlu banyak ampunan agar kita tidak sampai pada keadaan di mana Allah meminta kita untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita. Kita darurat ampunan. Darurat ampunan. Mengingat dosa-dosa kita yang tak lagi terhitung jumlahnya. Betapa tiap hari kita melakukan dosa lagi dan lagi dan lagi. Bulan Rajab, banyakin baca istighfar. Apa aja Ustazah istighfarnya yang diajarin Nabi? Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya. 70 kali pagi hari, 70 kali sore hari. Yang sore maksudnya malam ya, ba'da maghrib atau ba'da isya. Yang pagi hari habis subuh atau habis duha, kayak pagi gitu. Atau kalau lagi nggak sholat ya pokoknya jam pagi sama jam malam. Jam pagi sama jam sore. Tapi bacanya jangan cuman di lisan.
Masukin juga dalam hati, Allahumma ufirli, ya Allah ampuni saya, warhamni, kesianin saya ya Allah, sianin saya ya Allah, wa tub alayya ya Allah, karuniakan taubat biar saya nggak balik lagi ngerjain dosa ya Allah, balikin saya kepadamu ya Allah, jangan biarkan saya tersesat berlama-lama, jangan biarkan saya salah arah berlama-lama, jangan biarkan saya terus-terusan dalam lembah dosa ya Allah. Minta sama Allah, Allahumma ufirli, ampuni dosa saya yang kemarin-kemarin, dosa saya yang terus-terusan masih saya kerjain, ampunin ya Allah, ampunin ya Allah, ampunin ya Allah. Warhamni, kesianin saya ya Allah, sianin saya nih ya Allah. Kalau nggak dikesianin habis kita teman-teman. Wa tub alayya ya Allah, karuniakan taubat kepada saya ya Allah, bikin bener, jangan lagi balikin saya pada dosa-dosa saya ya Allah. Selain daripada itu, banyak-banyak baca istighfar di siang hari, di malam hari, sebelum tidur, saat bangun tidur. Nih bulannya istighfar, bulan Rajab, sebab bulannya ampunan. Bulan Rajab nih banyak waktu yang tiba-tiba turun ampunan gitu, jadi kita mesti yang tiba-tiba istighfar gitu, biar ngepasin mendadak istighfarnya kita dengan mendadak ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diam-diam, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka alayya bi ni'matika wa abu'u bi dhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Indah Nabi Muhammad ngajarinnya, indah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu, Engkau telah menciptakan aku, khalaqtani fa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku seharusnya melaksanakan perintahmu, aku seharusnya menjalankan janjiku untuk taat padamu sekemampuanku. Tapi ternyata aku banyak mengerjakan kesalahan. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung padamu ya Allah dari keburukan apa yang telah aku kerjakan. Yang ajaib, Nabi Muhammad ngajarin kita satu kalimat itu tadi itu ya, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Itu kalimat kayak nggak pantas Nabi Muhammad ucapin, yang pantas kita yang ngucapin. Abu'u laka bi ni'matika alayya, ya Allah, Engkau datang padaku dengan bertubi-tubi kenikmatan darimu, wa abu'u bi dzambi, tapi aku datang padamu dengan gunung-gunung dosa yang tidak ada habis-habisnya ya Allah. Nabi nggak pantas banget kan ngomong begitu, nah Nabi nggak ada dosanya, Nabi nggak ada salahnya. Yang pantas ngomong begitu kita. Karenanya makasih ya Rasulullah, udah diajarin kita bahasanya, udah dikasih ngerti kita ya Allah apa yang mesti kita ucapkan kepada Allah. Ya Allah, Engkau tak henti-hentinya memberikan kenikmatan kepadaku, akan tetapi maafkan aku ya Allah yang tak henti-hentinya berbuat dosa kepadamu. Faufirli, ampuni aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tak ada yang dapat mengampuni dosaku selain Engkau. Bu, kita kalau bikin sama orang 1000 kali kita bikin baik sama dia, kemudian sekali kita bikin salah sama dia, orang bisa melupakan 1000 kebaikan kita hanya karena satu dosa yang kita lakukan sama dia, bukan begitu? Tapi Allah justru sebaliknya, beribu dosa kita lakukan, kalau kita datang kepada Allah dengan taubat dan permohonan ampun, Allah bisa melupakan 1000 dosa kita hanya karena satu taubat dan permohonan ampun kita. Enak, enak berurusan sama Allah tuh, nikmat, indah, luar biasa. Makanya sama orang gak usah bikin salah deh, sama orang gak usah bikin salah, karena susah minta maafnya sama orang. Sama Allah
Kita bikin salahnya juga udah kebanyakan. Siapa di antara kita yang dosanya kurang? Ada nggak di sini? Saya Ustazah dosa saya kurang dah. Kita ini kan dosanya udah kelebihan semua. Segitunya udah kelebihan, kita tahu juga, tapi masih aja kita tambahin. Ya Bu? Mudah-mudahan Allah ampunin. Amin. Amin. Dan yang terakhir teman-teman, Rajab bulan yang mulia. Satu, tadi saya ulangin, karena dia termasuk dari Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. 2, karena Rajab adalah bulannya Allah. Yang ketiga, bulan Rajab adalah bulan mulia sebab ia adalah gerbangnya Ramadan. Gerbangnya Ramadan. Karenanya nih, Rajab, Sya'ban, Ramadan, musim kebaikan. Musim kebaikan. Kayak kita nih kan, ada musimnya duren, ada musimnya mangga gitu kan. Nah ini nih, ada musim kebaikan, mawasimul khair buat kita umat Islam. Diawali dari gerbangnya namanya Rajab, kemudian pelatarannya namanya Sya'ban, kemudian masuk istananya namanya Ramadan. Para ulama macam-macam nih menyebutnya. Ada yang nyebutnya gini nih, Rajab syahruz zara', Sya'ban syahrus saqi, wa Ramadan syahrul hasad. Rajab bulan nanam, Sya'ban bulannya nyiram, Ramadan bulannya panen. Sama kayak orang tuh nanam padi tuh. Nah ini nih, Rajab nih bulannya nanamnya nih, ditanam tuh. Selama sebulan nih kita nanam nih. Nanti tuh Sya'ban bulan nyiramnya, siramin, gitu kan. Nah bulan panennya adalah bulan Ramadan. Kalau nggak ada yang kamu tanam di bulan Rajab, mau nyiram apa di bulan Sya'ban? Kalau di bulan Rajab kamu udah tanam, tapi kamu lupa nyiram di bulan Sya'ban, tanamannya pada mati, sehingga nggak ada yang bisa kamu panen di bulan Ramadan. Tapi kalau nanamnya bener di bulan Rajab, nyiramnya bagus di bulan Sya'ban, insya Allah ada yang akan kamu panen di bulan Ramadan. Bu, saya nggak tahu denganmu, tapi kalau saya berasa banget, kalau Rajabnya enak ibadahnya, nambah-nambahin istighfarnya bagus, ada puasa-puasa sunnahnya yang kita kerjain gitu. Qurannya juga kita bagusin, sedekahnya juga kita bagusin. Pokoknya bulan Rajab ada gitu, ibadah yang kita tambahin gitu. Kita juga muliain 1 Rajabnya banyak doa, kemudian nanti malam 27 Rajab kita juga hidupkan malamnya dengan ibadah, sebab itu adalah malam Isra dan Mi'raj gitu ya. Bulan Rajab nih, kalau Rajabnya bagus, Sya'bannya juga kemudian bagus gitu, Ramadannya berasa beda. Liatin. Saya sarankan padamu buat bisa lebih ngerasain nikmatnya Ramadan. Bu, Dek, kalau kamu ngerasa Ramadan lapar, Ramadan, apa yang kamu bayangkan dari Ramadan? Ramadan siangnya lapar, malamnya terawih ngantuk. Katanya disuruh banyak baca Al-Quran, ya banyak sih baca Quran, saya baca sih, tapi baru selembar udah ngantuk gitu. Kalau yang kamu rasain dari Ramadan cuman kayak gitu aja, apalagi ditambah dengan, oh ada nih tambahan. Apaan? Kalau bulan Ramadan buka puasa sampai kekenyangan. Ama kalau sahur mesti makan padahal nggak nafsu. Gitu ya? Kalau rasa Ramadanmu cuman itu, urusannya antara perut lapar sama perut kenyang di waktu malam, kamu kayaknya perlu cobain deh. Rasanya Rajab dulu. Kamu tambahin kebaikan di bulan Rajab, istighfarnya kamu mantapkan lagi, ibadah-ibadah yang lain kamu periksa lagi, sedekah kamu tambahin, Quran mulai kamu rapiin, istighfarnya tadi itu kamu banyakin, gitu ya. Berbuat kebaikan, minta maaf sama orang-orang, gitu. Nggak nambah-nambahin dosa di bulan Rajab. Kamu jaga diri, kamu hati-hati, jauh-jauhin riba, jauh-jauhin namimah, gitu. Cobain. Rajab kamu kayak begitu, kemudian Sya'ban kamu banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad.
Karena emang Sya'ban tuh bulannya Nabi. Cobain bulan Sya'ban kamu banyakin bikin kebaikan, terutama yang ada kaitan sama Nabi Muhammad SAW. Sedekahin umat Nabi Muhammad, gitu kan ya? Buat baik sama umatnya Nabi Muhammad. Akhlak kamu lebih perhatikan lagi, sunnah-sunnah kamu lebih perhatikan lagi. Kemudian lagi ditambah dengan tahajud tuh juga sunnah tuh. Mulai belajarin, mulai sering-seringin, rapi-rapiin tahajudnya, rapi-rapiin ibadahnya. Teman-teman sekalian, baca maulid lebih sering tuh, walaupun nggak lagi bulan maulid, nggak lagi bulan Rajab kan. Ini kalau bulan Rajab ini kan masih sering nih kita baca maulid. Biasanya Sya'ban tuh mulai jarang-jarang tuh. Cobain baca di rumah gitu. Ustazah maulidnya kepanjangan, ya udah nggak usah simtuturah deh, dia ulami itu ya, yang lebih pendekan. Ustazah kayaknya gimana gitu Ustazah, kiam sendirian, ya udah buka tuh maulid saya tuh di itu tuh di YouTube gitu, kamu ikutan deh tuh maulidan barengan sama saya. Teman-teman sekalian, saya muliakan, berdiri deh tuh, ucap salam Nabi Muhammad alaihi wasallam. Rasain Rajab bener, Sya'ban bener, Ramadannya beda rasanya. Ada kenikmatan dalam ibadah di bulan Ramadan. Terasa damainya rahmat yang Allah bagikan padamu di bulan Ramadan. Teman-teman, damainya hati tuh nggak kebeli. Nikmatnya ibadah tuh nggak ada tokonya. Kamu jangan cuman rasa nikmat yang enak tuh cuman makanan, pakaian, kenyamanan. Cobain rasain nikmatnya ibadah. Harunya, nikmatnya guyuran air matamu saat kamu merasa deket sama Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya ketika kamu menyebut istighfar kepada Allah, zikir kepada Allah. Nikmatnya kamu menyebut asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Lain. Kalau kamu udah bagusin Rajab, bagusin Sya'ban, Ramadannya lain. Habib Zain bin Smith ini terakhir menyebutkan mengenai mawasimul khair. Kata Habib Zain, Rajab syahrut takhalli, Sya'ban syahrut tahalli, wa Ramadan syahrut tajalli. Ulama tuh bahasanya indah teman-teman. Ulama bahasanya indah. Rajab syahrut takhalli, Rajab bulan bersih-bersih. Bulan bersih-bersih. Sya'ban syahrut tahalli, Sya'ban bulan dandan, bulan berhias. Ramadan syahrut tajalli, Ramadan bulan bersanding di pelaminan. Kayak orang mau kawin tuh. Rajab tuh bulannya bersih-bersih. Kamu kalau mau nikah, kalau kamu mau bersanding, biar diterima, biar bagus, biar cakep, bersihin tuh sebulan, bersihin dulu. Nih badan kita nih berlumuran dengan kotoran-kotoran nih, habis jatuh di got, habis kejebur dalam dosa, habis segala macem nih kita nih. Ayo dah, yang rapi bersih-bersihinnya, mandi, keramasin tuh terus tiap hari tuh selama sebulan dari segala perbuatan-perbuatan dosa kita. Bersihin diri, banyakin istighfar, jauhi dosa selama bulan Rajab. Kalau masuk bulan Ramadan, berhias. Gimana cara berhiasnya? Deketin Nabi Muhammad. Fa innahu zinatud dunya wa bahjatuha. Karena Nabi Muhammad hiasan terindahnya dunia dan kemewahan sempurna untuk dunia. Bagindamu Nabi besar Muhammad, makhluk paling indah yang ada di semesta. Deketi Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Berhias dengan banyak solawat, dengan menghidupkan sunnah, berusaha mengamalkan akhlaknya Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Kalau itu sudah kamu lakukan, kata Habib Zain bin Smith, kamu bersiap untuk berada di pelaminan, bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan Ramadan. Ibadahmu keterima, rahmat Allah tertuju padamu, laparmu bernilai ibadah, Allah memandangmu dengan cinta, Allah memandangmu di hadapan para malaikat-malaikatnya sembari berbangga. Unzuru ila ibadi taraku ta'amahum wa syahwatuhum min ajli fasawmu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, wahai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku, mereka meninggalkan makannya, mereka meninggalkan minumnya, mereka meninggalkan syahwatnya, mereka meninggalkan tidurnya di waktu malam karena begadang mencari rahmatku.
mencari ridhaku fasaumuli, ibadah mereka untukku, wa ana ajzibih, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Jadi rahasia antaraku dengan hamba-hambaku. Malaikat, kalian bukan waktunya menilai, Ramadan adalah waktu antaraku dengan hambaku. Kalian para malaikat tidak perlu tahu. Keren, keren. Yuk jadi hamba yang keren. Yuk benerin Rajab, benerin Sya'ban, insya Allah bener pula Ramadan kita.